Dan sesuatu yang luar biasa, akhi, ternyata Rasulullah memperbanyak sedekah waktu itu bulan Ramadan. Kenapa? Karena saum itu junnah, bagaikan perisai dari api neraka. Sedangkan sedekah itu pemadam. Kalau antum punya perisai tapi tidak punya pemadam, kurang kuat. Kalau punya pemadam tapi tidak punya perisai juga bisa masih terbakar. Tapi ketika kita mempunyai perisai dan kita mempunyai pemadam, maka ini sesuatu yang dahsyat sekali untuk menggugurkan dosa. Tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwata Islam, membicarakan tentang amalan-amalan penebus dosa adalah merupakan perbincangan para malaikat. Karena disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi SAW bersabda, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin." Aku melihat Allah dalam satu riwayat al-barihah tadi malam, itu dalam mimpi, fi ahsani suratin, di dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah Ta'ala berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la. Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Fakultu, lalu aku berkata, kata Rasulullah, la adri, aku tidak tahu. Fawada'allahu kaffahu baina katifai, maka Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundaku, kata Rasulullah. Hatta wajadtu burdaha atau bardaha baina sadiyai, sehingga aku mendapatkan dinginnya itu di antara dua dadaku. Fa'alimtu ma fis samawati wal ard, maka aku mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi. Faqala li, lalu Allah Ta'ala berfirman lagi, ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la. Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Qultu fil kafarati wad darajat. Rasulullah bersabda tentang amalan-amalan penebus dosa dan amalan-amalan yang mengangkat derajat. Subhanallah, ternyata perbincangan para malaikat yang ada di langit sana yaitu seputar kafarat, amalan-amalan yang menebus dosa. Ini menunjukkan ini perkara yang sangat mulia sekali. Sampai-sampai para malaikat berbincang-bincang, sampai-sampai para malaikat bersengketa tentang amalan-amalan kafaratu dzunub, ya, amalan yang menebus dosa tersebut. Maka sudah sepantasnya kita pun juga perhatian kita kepada amalan-amalan ini hendaknya kita ya betul-betul memperhatikan. Mengapa demikian? Karena digugurkannya dosa itu adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Kita sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari kiamat, keselamatan itu ketika diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena orang yang tidak diampuni dosanya artinya dia akan kekal dalam api neraka. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Berarti kalau Allah tidak mengampuni artinya dia akan kekal dalam api neraka. Maka dari itulah Rasulullah SAW seorang nabi yang paling mulia yang diberikan oleh Allah keistimewaan di padang mahsyar dengan asyafa'atul uzma. Disebutkan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya kaum mukminin nanti mendatangi Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Apa kata kaum mukminin? Ya Adam, anta abul bashar. Engkau bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadaihi. Allah telah menciptakan engkau dengan dua tangannya langsung. Fashfa' lana ila rabbik. Maka mintalah syafaat kepada Rabbmu untuk kami, wahai Adam. Nabi Adam berkata, nafsi, nafsi. Dahulu aku pernah berbuat dosa, silakan kalian pergi kepada Ibrahim. Kepada dalam satu riwayat kepada Nuh. Maka kaum mukminin berkata, wahai Nuh, anta awwalur rusul. Engkau adalah rasul yang pertama. Dan Allah telah menjadikan engkau sebagai abdan syakuran, hamba yang bersyukur. Ternyata Nabi Nuh pun tidak mampu. Pergilah kepada Nabi Ibrahim. Apa kata kaum mukminin? Anta khalilullah, engkau kekasih Allah. Ternyata Nabi Ibrahim pun tidak mampu. Pergilah kepada Nabi Musa. Apa kata kaum mukminin? Anta kalimullah, engkau adalah orang yang langsung diajak bicara oleh Allah. Tapi Nabi Musa pun juga tidak mampu. Pergilah kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian kaum mukminin berkata, anta kalimatullah wa ruhuhu. Ya, engkau wahai Isa adalah kalimat Allah dan rohnya. Tapi Nabi Isa pun juga tidak bisa melakukannya. Akhirnya mereka pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata kaum mukminin? Anta abdun qad ghafarallahu laka wa ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Engkau hamba yang telah Allah ampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Bayangkan. Nabi Adam diberikan keistimewaan apa tadi? Allah menciptakan langsung dengan tangannya. Nabi Nuh keutamaannya apa tadi? Rasul yang pertama dan disebut sebagai hamba yang pandai bersyukur. Nabi Ibrahim disebutkan tadi keutamaannya apa? Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Musa apa keutamaannya tadi? Kalimullah, yang langsung diajak bicara oleh Allah. Nabi Isa apa keutamaannya? Kalimatullah. Ketika Rasulullah SAW, beliau Nabi yang paling utama, yang paling tinggi derajatnya, ternyata gelar beliau, keistimewaan beliau, abdun qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Seorang hamba yang telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Luar biasa. Ternyata sebutan untuk Rasulullah padahal beliau manusia yang tertinggi adalah hamba yang telah diampuni dosanya. Oleh karena itulah ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Para sahabat pun dahulu memandang amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa itu adalah merupakan perkara-perkara yang besar. Maka ya akhul Islam, membahas penebus dosa adalah perkara yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita manusia tak lepas dari dosa. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu adalah khata', pasti banyak berdosa. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa ya? Siapapun di antara kita yang sudah pernah bertaubat kepada Allah dan kita selalu bertaubat kepada Allah, tak pernah ada yang berkata, saya sudah taubat sampai detik ini tidak pernah berbuat dosa.
Saya yakin tidak ada itu. Kita bertaubat hari ini, mungkin besok kita jatuh lagi kepada dosa. Lusa kita bertaubat kepada Allah, mungkin setelah itu kita akan berbuat dosa lagi. Demikian, ya akhwal Islam. Maka kita hendaknya berusaha bagaimana caranya agar dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, a'azani Allah wa iyyakum. Apa saja amalan yang bisa menebus dosa? Yang paling agung, yang paling besar, bahkan ini kuncinya, pokoknya, yaitu tauhidullahi jalla wa ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwasanya Allah taala berfirman dalam hadis qudsi. Allah berfirman, "Ya ibna Adam,